Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di materi kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat. Alhamdulillah tetap semangat belajarnya. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Mari belajar bersama Bu Mei. Nah, amati gambar berikut ini. Gambar apa ini? Pegunungan. Sangat indah bukan? Selanjutnya, gambar sungai yang sangat segar, sejuk sekali. Ini apa anak-anak? Danau yang sangat indah. Yang terakhir adalah gambar bendungan. Sudah mengamatinya? Nah, dari gambar tadi anak-anak bisa menyimpulkan. 1. Kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Tadi kita sudah menyebutkan ya. Nah, mana yang dimasukkan yang termasuk kenampakan alam? Kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Jadi tadi ada kenampakan alam, ada kenampakan buatan. Baik, kita beri jawabannya. Kenampakan alam tadi ada pegunungan, kemudian yang kedua sungai, yang ketiga adalah danau. Sedangkan kenampakan buatan tadi ada bendungan. Bagus. Nah, apakah itu kenampakan alam? Apakah itu kenampakan buatan? Mari kita simak materi berikutnya. Pengertian dari kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Contoh sungai, gunung, danau, laut, dan sebagainya. Sedangkan kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Contohnya bendungan, jalan raya, jembatan, dan sebagainya. Mudah anak-anak? Nah, sekarang amatilah bentang alam Pulau Papua secara umum. Sudah anak-anak? Nah, termasuk bentang alam di wilayah Indonesia, termasuk juga tadi Papua, dipengaruhi oleh keadaan iklim di Indonesia. Nah, apa itu iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Itu perbedaannya. Selanjutnya, letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Kemudian, ciri-ciri iklim tropis itu 1. Suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Keadaan iklim di Indonesia secara umum itu dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Satu periodenya biasanya 6 bulan sekali. Nah, keadaan iklimnya ada 2, iklim laut dan iklim panas. Mari kita lihat. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim ini dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut mengakibatkan tingginya penguapan. Tinggi penguapan akan memiliki curah hujan yang tinggi pula. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis.
Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Ini keadaan iklim di Indonesia secara umum. Nah, mari kita latihan. Ini adalah gambar. Nah, ini Indonesia. Mari kita lihat latihannya. Berdasarkan penjelasan iklim di atas, jawablah pertanyaan berikut. Pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Mari kita cek jawabannya. Sudah menjawab anak-anak? Ya, bulan Oktober sampai dengan April. Pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Ya, pada bulan April sampai dengan Oktober. Jadi sebaliknya. Selanjutnya, ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Nah, apa itu angin muson? Angin muson disebut juga dengan angin musim, yaitu angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Angin ini bertiup dari arah barat daya India dan wilayah-wilayah sekitarnya ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Nah, selanjutnya, dari adanya iklim tadi berdampak pada beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Kita tahu Indonesia memiliki kaya flora dan fauna. Di sini Bu Guru punya wacana tentang flora dan fauna. Silahkan disimak, kita cari. Ada berapa paragrafnya? Ya, ada 7 ya, ada 7 paragrafnya. Kita mengingat kembali materi kita untuk menentukan ide pokok tiap-tiap paragraf. Masih ingat ya anak-anak ya? Jika kalimat utamanya ada di awal disebut deduktif, dan jika paragraf kalimat utamanya di akhir disebut induktif. Ide pokok nanti diambil inti tiap-tiap paragrafnya. Nah, selanjutnya bagan persebaran flora di Indonesia. Tadi sudah wacananya, sekarang dilihat bagannya. Ada tipe Indo-Malayan dan tipe Indo-Australian. Karakteristiknya masing-masing ada yang sama dan sedikit berbeda. Selanjutnya, peta persebaran fauna di Indonesia. Nah, ini adalah peta persebaran fauna di Indonesia. Iklim kenampakan alam serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Tiap kali pemanfaatannya juga harus memikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan disertai dengan upaya pelestariannya. Selain itu, pemanfaatannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kita tidak boleh mengeksplorasi kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia secara sembarangan. Nah, sikap-sikap itu nanti yang sesuai dengan sikap Pancasila. Selanjutnya, ini bagan persebaran flora di Indonesia. Ada ini fauna ya, fauna tipe asiatis, fauna tipe peralihan, dan fauna tipe Australia. Selanjutnya, sumber kekayaan alam di Indonesia. Ada yang diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kalau tidak dapat diperbarui itu sejenis bahan tambang, dan yang dapat diperbarui itu tumbuhan, hewan, air, dan sebagainya. Meskipun tumbuhan itu dapat diperbarui, tetapi kita harus bisa secara bertanggung jawab dan tidak boleh menebang hutan secara terus-menerus. Nah, apa akibatnya? Kita lihat. Nah, adanya global warming, hilangnya habitat flora fauna, punahnya flora fauna, dan menyebabkan banjir serta tanah longsor. Baik, sekarang dari sikap-sikap tadi yang kita harus bertanggung jawab terhadap alam kita, maka manakah sikap yang sesuai dengan sila Pancasila? Silahkan dicari anak-anak. Pasangkan dulu. Ya. Sila 1, mempersilakan teman untuk melaksanakan peribadatan. Sila 2, menjenguk teman yang sakit. Sila 3, menganggap pembantu sebagai
bagian dari anggota keluarga. Sila 4 menggunakan hak pilih dalam pemilu. Dan sila kelima, mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Nah, sekarang dicermati anak-anak, ada gambar sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila dan tidak. Mari kita lihat. Berilah tanda contreng atau tanda centang pada sikap yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan berilah tanda silang pada perilaku yang tidak sesuai. Sudah anak-anak? Mudah bukan? Mari kita cek jawabannya. Betul semua ya? Nah, setelah pembelajaran terakhir, tidak ada pertanyaan ya, mudah anak-anak bisa mengulang kembali di bukunya. Kemudian ini ada tugas dari Bu Guru, silakan nanti dikerjakan di buku tulisnya. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran di pagi hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap sehat, salam dari Bu Guru, semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.